Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada kegiatan pendamping SDN Gebluk, kepala sekolah dan juga guru kelas dan juga ibu kepala sekolah Ibu Windia berefleksi tentang kegiatan kita dalam mendampingi, membimbing anak yang terdaftar ataupun kita sudah nyata dan juga hasil asesmen bahwa anak tersebut merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus atau anak spesial yang kita layani sebagai salah satu peserta pendidikan inklusif di SD Negeri Gebluk ya, Kecamatan Boyen. Karena kabarnya Bu Ria dan Ibu Kepala Sekolah sehat ya. Pada hari ini kita refleksi, kita bercerita ataupun kita nanti ngobrol-ngobrol tentang kegiatan pendidikan ataupun pembelajaran anak-anak kita, khususnya anak kelas 6 yang menjadi dampingan Ibu Ria. Pada hari ini kita akan mulai dari banyaknya agenda yang telah dilaksanakan oleh guru kelas, khususnya guru kelas 6 terhadap anak kita yang bernama siapa? Laki-laki. Kita lanjut. Yang pertama dalam pelayanan pendidikan inklusif Bu Kepala Sekolah ada 9 tahapan atau 9 kegiatan yang kita itu paling tidak laksanakan dalam melayani anak-anak kita. Jadi kan kita punya pengertian dulu ya Bu Kepala Sekolah Bu Win bahwa pendidikan inklusif itu harus dilaksanakan oleh semua sekolah umum negeri, khususnya negeri di Kabupaten Kebumen. Karena kenapa? Sekarang sekolah itu tidak bisa menyatakan diri sebagai sekolah untuk melayani anak-anak khusus, artinya eksklusif saja, hanya anak-anak yang dipandang normal, karena semua sekarang sudah sekolah inklusif. Tidak bisa kita menolak anak berbagai macam keadaan. Semuanya harus kita terima karena kita menerima semua jenis anak ya, tentu dengan pertimbangan satu dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan alur pelaksanaan pendidikan inklusif ada yang pertama kegiatan dalam masa transisi, PPDB, identifikasi dan asesmen. Yang keempat, penyusunan profil belajar peserta didik. Yang kelima, perencanaan pembelajaran. Kemudian 6, proses pelaksanaan pembelajaran. Yang ketujuh, program pendidikan individual. 8, penilaian pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir adalah nomor 9, laporan hasil belajar. Kita mulai satu-satu saja. Mungkin ada yang belum kita laksanakan maksimal, tidak apa-apa, tapi juga tentu Bu Rian dan Bu Kepala Sekolah sudah juga melaksanakan satu dari sekian banyak tahapan yang sudah bisa dijadikan best practice. Kegiatan masa transisi di SDN Gebluk terkait dengan pelayanan pendidikan inklusif. Gimana masa transisi pendidikan inklusif di SDN Gebluk? Untuk kelas 1 itu sudah dijalankan sesuai dengan jadwal yang dari kabupaten, dan juga untuk kelas 1 sudah menyusun program waktu itu selama 12 hari ya, untuk kelas 1-nya. Terus untuk kelas 2 sampai kelas 5 itu juga melaksanakan MPLS untuk agar mereka itu nyaman berada di kelas yang baru dan juga lebih mengenal lagi dengan guru kelas yang baru. Ini di masa transisi itu. Kemarin selain kelas 6 ya, karena ini kelas 6 ya. Ada nggak Bu Kepala Sekolah menemukan anak-anak yang spesial ya, dalam masa transisi tersebut? Ada Bapak. Ya. Itu ada di kelas 3 dan juga ada yang di kelas 5. 3.
kelas 4 juga ada, Oke. gitu. Ada kelas 5, Kelas 3, 4, 5 3, ada. 4, 5 ya. Tentu dengan itu ya apa namanya ada berbagai macam karakter ya Bu ya. Untuk kelas 4 dan kelas 5 itu lebih hampir sama dengan yang di kelas 6 TK-nya. Terus untuk yang kelas 3 itu memang Sewu ada yang sedikit sudah dasar. Kelas berapa itu? Kelas 3. Kelas 3 ada surat dasar. Apa itu yang tidak lengkap? Menurut Sewu ininya sih lengkap. Iya. Cuma untuk menjalankan fungsinya itu sedikit mengalami gangguan. Apa itu? Kaku tangan sama kaki sebelah. Gitu. Kakinya kaku gitu ya. Jadi tidak ibaratnya kalau misalnya jari-jarinya itu kita bisa normal, nah itu untuk anak ketiga itu memang non sewu ada merata terus juga yang sebelah itu tidak bisa berjalan normal. Jadi sudah disampaikan di dapodik begitu anak sudah ya. Jadi berarti pendidikan inklusif di SD Gebluk tidak hanya berhenti sampai nanti mungkin dari kelasnya Bu Rian selesai ya, karena kita masih punya banyak katakanlah hadiah dari Tuhan bahwasanya banyak anak-anak yang harus kita layani lebih dari yang lain. Oke. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Kemudian dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru, apa upaya yang sudah dilaksanakan sekolah untuk mengetahui bahwa semua anak di SD Gebluk, calon anak siswa sini itu diterima semua dan mengetahui katakanlah potensi-potensi anak ini gimana? Jadi sebelum anak didik itu masuk ke kelas 1, itu memang saya pribadi dengan guru kelas 1 itu soal ke TK Bapak. Oh gitu, oke, ya sudah ada. Jadi kami sebelum penerimaan itu saya dan guru kelas 1 itu sudah soal ke TK, meminta data-data anak tersebut yang sekiranya akan masuk di SD Negeri Gebluk. Dan selain meminta data tersebut juga kami berkoordinasi dengan guru TK apabila ada anak-anak yang memang membutuhkan perhatian khusus seperti itu Bapak. Dan untuk kelas 1 ini memang ada satu anak yang agak istimewa juga, tetapi karena mungkin belum berani untuk mengungkapkan keinginannya. Jadi kelas 1 itu non sewu kalau misalnya mau ke belakang itu tidak mau matur ke gurunya. Padahal di praktikal di kelas gurunya sudah mengatakan misalkan kalau mau ke belakang nggak apa-apa mau sama guru, tetapi itu sudah berulang sampai ini terakhir minggu kemarin itu masih kalau mau ke belakang itu nggak ngatur guru, akhirnya di jalan pelan. Berarti mengganggu. Kata kalau di dalam kelas gitu. Seperti itu. Jadi memang dari setelah koordinasi dengan orang tua, orang tua itu ternyata di rumahku seperti itu. Jadi kalau misalkan ketika sedang bermain di luar atau ibu itu kalau pulang sudah ada jadi ternyata tidak hanya di sekolahan tapi di rumahku anak tersebut seperti itu. Itu terlambat menyampaikan dia mau hajat atau gimana? Atau memang nggak menyampaikan? Dan ternyata ketika ke orang tua ternyata ya di rumahku memang berarti ini ada ya, selalu ada saja ya. Okay. Terus Bu, setelah menemukan yang seperti itu, ada nggak program yang Ibu siapkan untuk treatment anak-anak seperti itu? Nah, biasanya itu kalau anak itu anaknya di dalam kelas, saya hanya mengimbau kepada wali kelas agar memberikan perhatian yang lebih khusus dan juga meluangkan waktu untuk mendampingi anak tersebut. Karena kalau dalam pembelajaran praktikal kan mungkin berbeda, Jadi kemarin juga sudah dilaksanakan sama Mbak Rian, memang tetap harus menyempatkan waktu khusus untuk mendampingi anak. Dan itu sudah dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Sampai sekarang gimana Bu? Masih nggak anak tersebut? Yang kelas 1 tadi? Iya. Masih ada.
Hanya kelas 1 itu aja ya Iya, seperti itu. heeh, heeh. Dan setiap hari enggak itu kayak gitu? Enggak sih, tidak setiap hari, cuma ya Ya. ya 1 bulan yang sekali. Mm-mm. Sudah 3 kali, sudah. Tapi yang saya pikirkan anak lain gimana? Ada bullying nggak? Enggak sih, tidak Nggak ada tidak. ya? Insya Allah kalau kelas 1 enggak ada, Nggak enggak. ada ya? Teman-temannya juga enggak ya. Oke, saya pindah ke Bu Rian sebentar ya. Oke, Bu Rian untuk gimana Bu? Asesmen awal ya di tahun ajaran baru ya kita refleksi yang telah dilaksanakan Bu Rian di semester awal kemarin dalam mengasesmen ataupun mengidentifikasi karakteristik kemampuan anak itu apa yang sudah dilakukan Bu Rian selaku guru kelas 6 Ya. waktu itu? Terima kasih Bapak. Jadi setelah anak itu naik ke kelas 6, tentunya saya juga berkoordinasi dengan wali kelas sebelumnya, yaitu Bu Husnul selaku wali kelas 5. Jadi saya melakukan seperti wawancara atau berkolaborasi bagaimana anak-anak di kelas 5 sebelumnya yang naik ke kelas 6. Jadi saya mencari informasinya lewat guru sebelumnya. Nah, setelah saya mendapat informasi tersebut, saya perkuat lagi dengan instrumen identifikasi anak berkebutuhan khusus. Jadi saya bisa melihat bagaimana anak tersebut punya kebutuhan khusus apa sih anak tersebut. Jadi saya memiliki format khusus untuk mengidentifikasi anak tersebut. Namun memang seharusnya format tersebut dilakukan oleh tenaga ahli ya, seperti psikolog. Namun karena keterbatasan dari mungkin latar belakang keluarganya, terus dan lain sebagainya, jadi saya selaku wali kelas melakukan identifikasi secara seperti observasi, kemudian wawancara dengan siswa maupun dengan orang tuanya. Berarti Bu Rian sudah punya data anak-anak yang mau masuk kelas 6 setelah tadi mencari info dengan guru kelas 5 ada yang ABK katakanlah begitu. Sudah. Iya. Jadi, dan itu instrumennya disasarkan pengamatan itu kepada satu anak itu atau ke seluruhnya? Iya, ke seluruh dulu, namun nanti tetap saya spesifikasikan yang memang betul-betul membutuhkan. Terus gimana hasilnya setelah di treatment, setelah diberi edukasi asesmen awal? Setelah saya mengasesmen awal, memang yang memiliki kebutuhan khusus itu di kelas saya memang satu. Itu memang sebelum ada kurikulum merdeka itu, dia pernah tidak naik kelas dan memang dalam belajar dia termasuk yang lamban dalam belajar. Kemudian dia komunikasinya juga suaranya lirik. Jadi guru-guru sebelumnya itu kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi ketika ditanya hanya mengangguk dan mengeleng. Ya. Jadi yang pernah Bu Kepala Sekolah ceritakan ya. Iya, jadi gurunya kesulitan bagaimana mengukur kemampuan siswa tersebut. Tapi kalau tadi saya potong, kalau ketika diberikan soal katakanlah diberikan angket katakanlah itu bisa respon nggak? Bisa. Nah, setelah makin kesini mungkin gurunya juga mulai ada pendekatan ya, sebelum saya juga sudah sedikit-sedikit sudah mulai mengeluarkan suara walaupun lirik. Suara apa itu? Ya maksudnya sudah mau bicara. Mau bicara. Tapi lirik. Terus setelah itu ya jadi tahu anak ini sudah bisa sejauh mana sih kemampuannya, apakah sudah bisa membaca atau mengenal huruf atau kata gitu. Bu Kepala Sekolah itu tentu lebih tahu dulu ya sebelum kuliah. Apa lebih tahu mana ada anak itu? Memang kan kalau misalkan kita sedang di ruang kantor gitu, kadang-kadang kita juga ngobrol dengan si A, si B, si C gitu. Nah, dari situ keluhan Bu Husnul kan kami tahu semuanya. Seperti itu. Nah itu latar belakang keluarganya? Latar belakang keluarganya mungkin Mbak Rian, karena waktu di kelas 6 pertama kali itu memang saya juga melihat sendiri bahwa Bu Rian mendatangkan orang tua Mbak. Gimana? Jadi wawancara langsung dengan orang tuanya. Ya memang keluarganya memang ya tergolong cukup ya. Cuma memang dari gimana ya, memang latar belakang orang tuanya yang di rumah memang saya dengar itu tidak bisa membaca juga.
gitu. Iya, ibunya dan bapaknya juga. Jadi dianya kurang perhatian gitu. Artinya gini, karena tadi ya Bu Rian menyampaikan anaknya responnya kurang, suka diam. Nah itu di rumah bisa nggak komunikasi dengan orang Sama tua? seperti itu. Sama aja. Ini bukan karena takut ya, Bukan. bukan karena takut ya. Oke. Paling dengan teman ya kalau tertawa kan kalau Hmm. tapi kalau sudah komunikasi yang tentang belajar terus di rumah disuruh belajar juga sama katanya. Iya sudah diingatkan ya. Tapi main HP itu bisa Pak. Komen Cuman apa saya bisa? tanya lah nulisnya misalnya ngirim pesan gimana? Enggak pernah main WA jadi hanya game. Kalau game kan mungkin hanya pakai simbol-simbol ya. Oke. Ya, saya coba di pembelajaran memang dia lebih bisa kalau digital Pak. Karena dia dulu bisa Ya. tapi Bisa baca. sedikit-sedikit per kata mungkin. Tapi kalau sudah banyak ya bisa. Kalau dia mengerjakan soal hanya menyalin soal. Hanya menyaring, nggak ada jawabannya. Kalau berarti selalu butuh katakanlah opsi abisian ya, apa namanya ya? Namanya soal apa ya? Soal pilihan ganda ya gitu ya. Adapun yang gambar. Ya. Jadi kalau tulisan sama sekali. Oke, dari hasil asesmen awal ataupun Durian dalam menggali informasi tersebut, kan kita mengenal anak ABK itu kan banyak jenis ya. Tentu bukan tunanetra, bukan tunagrahita, bukan tunadaksa dan sebagainya. Nah, itu menurut Durian dengan panduan buku yang telah kita miliki, anak tersebut tergolong apa? Menurut saya Ya. sebagai Ya kita umum ya, kita bukan pakar di itu, tapi paling nggak kita punya panduan itu apa itu? Masuknya ke lamban belajar. Slow learner, Slow learner. bukan hambatan belajar. Bukan. Karena ada slow learner, ada yang orang yang hambatan belajar, slow learner. Iya, dia lebih ke slow learner karena kalau ditelateni mungkin dia akan lebih bisa. Ditelateni bisa. Sudah. Berarti pernah ditelateni? Iya, kalau saya ada waktu luang dan anaknya mau, ya saya ajari huruf terus membaca. Tapi kan kembali ya Pak, saya sudah di kelas tinggi dan di kelas 6 mungkin ya ada sedikit keterlambatan sehingga memang mungkin untuk kedepannya dengan adanya inklusi ini sudah bisa dikenali dari awal sehingga penanganannya bisa lebih dini. Kemudian untuk yang lainnya ya ya ada mampu kami semampunya ya. Oke. Durian sudah berapa kali bimtek Bu tentang inklusi? Yang difasilitasi dinas Dinas Meksoli. Kemudian kemarin saya kebetulan terundang yang komunitas dari BPPMP. Itu memang dari BPPMP ingin menyampaikan program-program utama dari Paul Desmond dan salah satunya pendidikan inklusi. Di sana juga dijelaskan juga bahwa anak itu memang harus di asesmen dari awal. Namun ya itu saya tanyakan Bu, sebenarnya itu guru boleh mengasesmen atau tidak? Sebenarnya harus psikolog. Harus tenaga ahli. Jadi kita menurut yang di sana ya tidak wajib. Ya tidak wajib, tapi melihat sarana dan prasarana. Nah ini yang ingin saya gali. Setelah Durian dapat ilmu di Meksoli, mungkin tambahan di Semarang, ataupun informasi yang Durian gali dari berbagai macam sumber, apa Bu temuannya? Hal baru apa yang Durian dapatkan saat itu, yang ilmu yang diterapkan di anak tersebut, apa Bu hal baru yang itu dapatkan? Hal barunya yang jelas bahwa anak tersebut memang harus dilayani. Kita tidak boleh mengkotak-kotakan anak tersebut, membedakan mana yang reguler maupun yang khusus. Jadi perlakuan kita di kelas sebisa mungkin seadil mungkin. Jangan sampai anak tersebut berangkat sekolah hanya berangkat tok tanpa mendapatkan ilmu apapun. Kecil misal anak tersebut kurang mandiri, nah dia tidak bisa memakai baju misalnya, memakai seragam sendiri. Di sekolah diajari itu terus, itu kan tidak apa-apa. Yang penting pulang membawa ilmu. Yang penting
ada yang didapatkan di sekolah. Jadi tidak hanya berangkat gurunya sibuk dengan anak yang yang reguler saja dan membiarkan anak tersebut tidak diberikan perlakuan apapun. Dan selanjutnya juga kami diminta untuk membuat RPP. Ya, jadi ada RPP memang untuk PDBK. Jadi boleh diubah, dimodifikasi maupun dihilang. Apa Bu? Saya ke RPP ya, tadi kemudian masuk RPP atau rencana pembelajaran. Apa bedanya RPP-nya anak ABK dengan anak lain di kelas itu? RPP-nya mungkin di salah satu yang paling utama ada di tujuan. Karena kita tidak bisa menyamakan kemampuan siswa tersebut dengan anak yang lain. Jadi di tujuannya, misal anak reguler berada di C6, anak yang berkebutuhan ini masih di C1. Diturunkan. Ya, diturunkan. Jadi di RPP tersebut sudah masuk di modifikasi. Jadi termasuk kegiatan belajarnya mungkin sama saat penyampaian materi, tapi dibedakan saat di lembar peserta didiknya, evaluasinya diberikan, terus penilaiannya mungkin 100 di anak reguler belum tentu sama 100-nya dengan anak yang jadi indikatornya diturunkan. Tujuan indikator beda ya. Kalau materi gimana? Kalau materi sama, cuma mungkin penyampaiannya mungkin anak yang reguler hanya berupa tulisan-tulisan, saya di anak berkebutuhan khusus tetap menggunakan visual. Kembali ke Bu Kepala Sekolah, terima kasih Bu Rian. Bu Kepala Sekolah ini dalam pembelajaran di kelas 6 seperti yang tadi disampaikan Bu Rian, sejauh apa pengamatan Ibu ketika katakanlah monitoring ataupun observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas 6? Kan kita juga ada penilaian seperti itu saja. Gimana Bu? Ibu melihat pembelajaran Bu Rian kemudian kepada anak tersebut gimana? Setelah saya melakukan beberapa kali observasi di kelasnya Mbak Rian dengan anak yang berkebutuhan khusus tadi, kalau dalam pembelajaran sudah baik Bapak, terus juga Mbak Rian sudah berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anak di kelas. Dan seperti yang tadi Mbak Rian sampaikan, memang untuk anak tersebut memang membutuhkan perhatian khusus. Tetapi menurut saya Mbak Rian sudah dapat memenuhinya Bapak. Jadi ketika misalkan contoh ketika anak presentasi, atau untuk disuruh maju ke depan. Jadi Mbak Rian tidak membedakan mana yang reguler, mana yang anak berkebutuhan khusus. Jadi tetap disuruh maju. Seperti itu. Jadi kan tidak ada perbedaan. Jadi misalkan itu anak yang berkebutuhan khusus tidak disuruh maju atau disuruh tampil di depan, gitu. Tapi alhamdulillah Mbak Rian juga memenuhi kebutuhan anak tersebut dan alhamdulillah juga anak tersebut berani tampil ke depan, dan ketika maju ke depan anak-anak yang lain itu tidak terus gimana ya, maksudnya mereka malah memberi semangat. Anak-anak yang lain itu malah memberi semangat sehingga kepercayaan dirinya muncul gitu. Dan selain itu juga ya seperti Mbak Rian tadi bilang, memang ada beberapa waktu yang memang Mbak Rian khususkan untuk mendampingi anak tersebut. Tidak setiap hari, cuma saya sudah melihat dari Mbak Riannya sudah berusaha untuk dan terima kasih. Kemudian yang tadi Bu Kepala Sekolah menyampaikan anak maju ke depan tidak membeda-bedakan. Ini saya mau dengar nih kegiatan belajar apa itu Bu Rian waktu Kepala Sekolah mengamati? Kebetulan yang saya dokumentasikan juga ya Bapak. Jadi saat itu pembelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kita belajar tentang activity. Nah, di itu anak-anak saya menggunakan media aplikasi Wordwall. Nah, anak tersebut tidak bisa membaca ya Bapak, kurang lancar. Saya juga bingungnya di situ. Tapi ketika saya suruh maju untuk mencoba, untuk menjodohkan, itu kan menjodohkan gambar. Dipakai ini laptop. Iya, dia mau maju, berani mengoperasikan, dan dia benar semua. Malah anak yang reguler ada yang tidak benar, ada yang salah. Jadi pakai gambar.
pakai gambar. Tapi kalau pakai tulisan nggak bisa ya? Kayaknya kurang. Jadi dia kalau saya masih fokus di yang reguler mungkin menjelaskan tulisan dia hanya diam. Ini pakai gambar malah mengalahkan katakanlah beberapa Iya. anak yang biasa ya. Iya, dan itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya, jadi saya kira saya juga menemukan keunikan anak tersebut mungkin jadi dia tertariknya nih sama gambar, sama games, terus sama IT mungkin karena dia main HP kan mengandalkan gambar simbol. Menarik, ini berarti satu temuan dari guru kelas kita, ternyata anak tersebut kalau yang hubungannya dengan gambar tanpa tulisan mungkin lebih baik dari teman yang lain gitu, mungkin lebih baik dari teman yang lain ya. Oke, terus ada nggak Bu Rian ini rencana ke depan mendesain pembelajarannya, RPP-nya yang hubungannya dengan tadi? Ada nggak bayangan ke depan? Bayangan ke depan saya setelah mendapatkan sedikit ilmu ya dari beberapa fintech ini, mungkin saya akan tetap mengusahakan membuat RPP khusus, kemudian LKPD juga yang dibedakan pastinya dengan anak reguler, tapi tidak terlihat membedakan. Oke, ya, jadi seperti sama tapi sebenarnya beda. Anak tersebut terasa nggak dapat perlakuan spesial? Enggak sih, karena teman-temannya malah ikut merayakan saya betul semua loh hebat ya gitu. Jadi mereka teman-teman juga kayak merasa senang dengan kemajuan anak tersebut. Kembali ke gejala yang kita tangkap bahwa anak tersebut itu susah komunikasi, susah ngobrol dengan orang lain, dapat diberikan instruksi juga kalau ada gambarnya. Nah, kesehariannya Bu Kepala Sekolah Bu Rian mengamankan kita di sekolah, bagaimana komunikasi dengan lain dalam bicara gitu, Bu Rian ya? Kalau dengan teman-teman sejauh ini saya tidak pernah mendengar anak tersebut mendapat pembulian. Kemudian mereka juga berteman baik dengan semua teman, jadi tidak ada yang membuli. Kalau komunikasi, kalau dengan teman malah lebih keras. Maksudnya keras? Lebih bisa bersuara. Lebih bersuara, tertawa juga lepas, gitu. keras. Jadi tidak ada masalah sejauh ini kalau hubungan dengan teman-teman. Ya, bukan tidak ada masalah ya. Tidak. Kemudian target guru kelas terhadap anak tersebut nanti di akhir tahun apa targetnya? Saya sih mengharapkannya anak tersebut untuk lulus SD ini, sekolah dasar ini minimal bisa membaca. Minimal bisa membaca. Jadi, kalau itu dia lebih bisa juga dibanding membaca. Iya, dia bisa membaca. Minimal bisa membaca ya. Minimal bisa membaca. Jadi sekalipun nanti anak tersebut melanjutkan pendidikan selanjutnya, mungkin saya akan membuat surat keterangan juga. Targetnya bisa membaca minimal ya. Ada nggak membacanya itu satu kalimat atau sebuah kata? Ya, satu kalimat. Kalau kata, insya Allah dia sedikit-sedikit sudah. Oke. Bu Kepala Sekolah ada nggak program khusus untuk mendampingi Bu Rian, punya target sendiri Bu Rian ini anak bisa baca? Fasilitas yang bisa diberikan oleh Bu Kepala Sekolah apa Bu? Untuk mendukung target dari guru kelas kita ini? Kalau kami dari pihak sekolah, insya Allah sih semua mendukung program yang dilaksanakan oleh guru Bapak, terutama juga dalam penganggaran AKAS pun kami selalu ibaratnya monggo Bapak Ibu apa yang diperlukan Bapak Ibu untuk menunjang pembelajaran di kelas. Dan untuk khusus Baria, apa yang dibutuhkan apabila Bu saya butuh ini kayak gitu. Dalam bentuk sapras guys Bapak ya. Monggo insya Allah kami sekolah sih menyediakannya. Kalau misalkan untuk waktu karena Mbak Rian yang mengampu di kelas 6, ibaratkan Mbak Rian yang bisa mengatur sendiri jadwalnya. Seperti apakah akan
di sela-sela pembelajaran atau mungkin setelah waktu pembelajaran kami silakan. Apa nih Bu Rian ketika sudah dibuka tuh sama kepala sekolah? Butuhnya apa? Tapi kalau badan itu kreatif banget Bapak. Oke, Jadi seperti kemarin ketika membuat kartu Mbak, Iya. itu yang untuk membelajarkan kata Iya. itu, jadi tanpa Mbak Rian pun terkadang tidak meminta ke sekolahan, Oke. tapi ternyata itu sudah membuat sendiri dengan Kartu apa Bu? Kartu apa? kartu apa Mbak yang kemarin lingkaran itu, untuk latihan membaca anak tersebut. Kartu apa itu Mbak? Kartu lingkaran itu. Oh, Iya. oh yang di itu ya? Yang di video kemarin itu salah satu alat yang bantu. di alat bantu. Bu Bu Rian dapat inspirasi dari mana? Oh, TikTok ya. Tahu ya. Oh itu cek. Oh hasil check out di TikTok. Oh beli Bu berarti Bu. Iya, saya beli. Ada Oke. kalau endorsean buku paling Endorse ada yang endorse? Ada Pak, Burian Sudah. sudah. produk kayak buku ulangan harian, Oh Bu Rian Terus ada ya? Konten kreator ya. terus P3K, CPNS. Yang kemarin ke Solo kan karena konten kreator. Oke, sip. Berapa Bu followernya? Sekarang baru 11.000. Wow. Ini saya bisa ini ya, collab ya. Oh, silakan Bapak. Menaikkan engagement saya. Oke, minta dukungan ininya ya, collabnya ya. Kapan-kapan PK. Oke, terima kasih. Keren ya Bu Rian ya. Selain jadi guru juga konten kreator dan sudah dapat dukungan dari pihak lain dan saya yakin itu kedepannya sangat bermanfaat. Saya harapkan dari kegiatan bermedsosnya Bu Rian juga bisa membawa nama baik SD kita ya Bu ya, SD Geblok. Paling tidak karya kita itu bisa dilihat orang lain, menginspirasi orang lain, itu nilai plus bagi SD kita karena nggak banyak SD yang punya komentar. Oke, di pembicaraan di sesi yang akhir-akhir ini saya ingin menanyakan hasil belajar, laporan hasil belajar. Ini kan kita belum pernah memberikan rapot ke anak ini ya, Bu Rian ya, karena kita masih semester 1. Gimana Bu? Kemajuan hasil belajar anak tersebut dari awal Ibu melihat anak tersebut sampai sekarang menuju pembagian rapot. Gimana Bu? Sejauh ini sih paling saya hanya menggunakan jurnal saya ya Pak, pencapaian siswa tersebut khususnya, dan juga kadang misal saya ada pertemuan orang tua, saya sampaikan secara lisan sejauh apa anak tersebut. Kemudian untuk laporan yang lain yang secara tertulis belum ada juga. Paling besok Ada nggak kendala Bu? Karena saya rasa di benak saya anak ini nilainya mungkin waktu beberapa ini mungkin aja kurang pas atau kurang sesuai dengan harapan Bu yang mungkin. Kendalanya ada nggak Bu dalam mengisi rapot itu? ya paling saya tidak hanya mengamati kognitifnya aja ya Pak, karena kan anak tersebut pasti punya kelebihan yang lain. Dengan dia sudah menunjukkan percaya dirinya pun itu menurut saya itu sudah bisa memberikan nilai lebih untuk Oke, sip. Apa nih Bu persiapan Ibu untuk menyusun rapot bagi anak ini? Karena beberapa ada CP yang diganti atau beberapa tujuan belajar diturunkan kan? Nah ini gimana persiapannya? Saya rencananya tetap ada surat keterangan. Jadi supaya tidak menimbulkan salah pahaman orang tua lain juga, nanti saya juga mungkin menjelaskan ketika saat pertemuan wali murid. Jadi saat pembagian rapor biasanya juga saya kumpulkan dulu wali muridnya, mungkin saya akan memberi penjelasan bahwa nilai-nilai tersebut didapatkan tentunya dengan melihat indikator yang berbeda. Jadi ya tadi yang seperti saya sampaikan, mungkin untuk anak reguler 100 di sini memang untuk soal yang lebih sulit. Nah, di sini lebih mudah. Untuk
kita ya Bu Wil, kita kan sekarang bukan KKR tapi KKTP ya. Nah, dari KKTP yang Ibu rencanakan, apakah sudah melebihi KKTP tersebut Durian anak-anak? Ya, khususnya di anak-anak kita tadi ya. Tersebut Gimana dengan KKTP-nya itu? belum sih Pak. Belum ya? Belum Sangat mencapai. belum Ya, mencapai ya. masih butuh pendampingan terus. Rencananya tuh gimana? Khususnya tadi. Apakah mau ngambil yang tadi kita persiapkan di belakang Iya, Pak. untuk menuju ke situ? Ya, jadi penilaian tetap apa ya Pak? Ya untuk KKTP-nya kan pasti harus sama semua ya Pak, nggak bisa saya tidak-tidakkan. Cuman ya tetap saya tujuannya tidak hanya kognitifnya aja, tetap itu. Jadi Melihat yang ada lain. iya seperti sikap atau ya sosialnya bagaimana. Terima kasih Bu Rian dan terakhir Bu Kepala Sekolah. Bagaimana Bu program kita selaku pelaksana pendidikan inklusif ke depan, terutama untuk memfasilitasi tadi anak di kelas 1 juga ada, kelas 3, kelas 4, kelas 5. The next yang akan kita lakukan Bu Kepala Sekolah, kita punya satu guru yang sudah mendapatkan pembinaan dari dinas, tapi kan kita juga punya PR, teman-teman juga belum semuanya. Ke depan gimana Bu? Terkait pengembangan guru, persiapan guru dan sebagainya. Silakan. Untuk rencana saya nih Bapak, Ya. karena alhamdulillah Mbak Rian sudah berkesempatan untuk mengikuti diklat inklusif dan rencananya memang karena di kelas bawahnya itu juga ada yang membutuhkan, jadi memang rencananya nanti Mbak Rian dalam mobil kita juga memberikan berarti pengetahuan dan pengalaman Mbak Rian ketika mendampingi anak-anaknya ABK tersebut. Dan untuk kelas 4 dan 5 itu kan memang hampir sama dengan yang anak di kelas 6. Jadi mungkin apa yang sudah Mbak Rian lakukan bisa mereka terapkan di kelas untuk mendampingi anak tersebut. Oke. Nanti kita sajikan di Kobel berarti. Insya Allah. Bu Rian siap ya best practice-nya dalam mendampingi anak-anak spesial kita supaya nanti disampaikan di saat komunitas belajar. Dan juga ini harapan kami, saya selaku pendamping sekolah, ada 16 sekolah, dan yang sudah saya sampaikan kepada dinas dan siap ditindaklanjuti, salah satunya adalah kita, SD Gebluk, Bu Rian, Pak Bolong, dan satu rencana masih persiapan Polodadi. Ke depan Bu Kepala Sekolah saya pinjam Bu Rian untuk dijadikan narasumber mungkin ataupun jadi salah satu penyampai materi dalam komunitas belajar di tingkat antar sekolah. Bu Rian, siap ya Bu Rian? Insya Allah. Terima kasih pertemuan kita pada siang sore pagi hari ini. Saya pikir sudah waktunya saya menyampaikan bahwa ada apresiasi yang sangat tinggi saya sampaikan kepada Bu Kepala Sekolah dan juga Bu Rian selaku guru pendamping dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran di kelas, karena mengajar anak spesial butuh guru yang spesial dan juga kinerja yang spesial, dan itu saya sangat sudah temukan dari Kepala Sekolah dan juga Bu Rian dalam melayani anak ini. Terima kasih, semoga kita selalu bisa mendampingi dan juga melayani anak-anak kita ke semua tingkatan dan juga semoga menjadi amal baik ya Bu ya, pada amal yang dicatat amal soleh bermanfaat bagi Bu Rian, Kepala Sekolah kita semua. Dari saya sudah cukup, semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.